Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir dalam episode Hikmat Kehidupan. Kita akan terus membahas kitab Amsal yang pasti akan menuntun hidup kita dalam takut akan Tuhan dan membawa kita jauh dari malapetaka. Hikmat ditulis oleh Salomo, di mana dia adalah raja yang sangat luar biasa dan dia memiliki banyak pengalaman, ya baik suka maupun duka, ya ketika dia hidup dipimpin oleh hikmat. Karena itu dia menulis kitab Amsal ini supaya kita bisa belajar dan terluput dari semua malapetaka. Baik, kita akan melanjutkan masih di Amsal 11 hari ini. Kita lanjutkan pada ayat sekarang, ya kita lanjut ayat yang ke-24, ya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, saudara, dari dulu yang namanya hukum Tuhan itu selalu bertentangan dengan hukum dunia. Kalau orang dunia berkata, kalau engkau ingin kaya, maka menabunglah sebanyak-banyaknya. Tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau ingin diberkati, maka menaburlah, ya. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang mau menuai, dia harus menabur. Ya, karena itu jika hidup kita, saudara, ya tidak pernah menabur lalu kita ingin menuai, ya saya tidak tahu itu hukum dari mana. Hukum firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin menuai, menaburlah, ya. Kita ini semua terpanggil untuk hidup menjadi berkat. Mari sering-seringlah menabur. Ya, ada orang-orang yang hematnya itu minta ampun untuk dirinya sendiri aja. Dia tidak berani berkorban, saudara, ya. Tetapi orang yang seperti ini akan terus berkekurangan hidupnya. Ya, kenapa? Karena ini memang firman Tuhan yang berkata, ya jangan terlalu pelit karena orang kikir itu tidak masuk surga, kata firman Tuhan, ya. Menghemat luar biasa namun kekurangan terus, ya. Kenapa, saudara? Karena terlebih berkat itu memberi daripada menerima, kata firman Tuhan. Ayat yang berikutnya kita akan baca ayat yang ke-25. Di sana dikatakan begini, saudara, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, ya. Siapa banyak memberi berkat itu diberi kelimpahan, kata firman Tuhan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, masih berhubungan dengan ayat yang di atas, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Siapa memberi berkat akan diberi berkat. Siapa memberi minum akan diberi minum. Ini bicara tentang hukum tabur tuai. Kalau hidup kita ini menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kebencian, kita menuai kebencian. Kita menabur, kita memberi minum, kita juga akan diberi minum. Ya, jangan pernah jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk hidup berbuat kebaikan, karena kita pasti juga akan menemukan kebaikan yang kita sudah tabur itu. Dari mana saja dan kapan saja, mungkin belum sekarang, tapi kita akan melihat penyertaan Tuhan nanti itu pasti akan terjadi. Ya, saya banyak melihat, saudara, ya ada seorang teman saya, dia diberkati Tuhan, saudara, ya luar biasa. Ya, lalu tiba-tiba ada seorang yang datang kepada dia, memberi dia pemberian yang cukup berharga, diberikan cincin, ya, yang harganya itu ratusan juta. Lalu dia terkejut, ya, kenapa kamu memberi ini? Orang itu bilang, kamu ingat nggak dulu ketika saya susah, kamu menolong saya, kamu yang pernah memberikan saya, dan akhirnya, saudara, apa yang ditabur itu berbuah kebaikan. Jadi jangan pernah lelah untuk terus menabur, karena engkau akan menuai. Ya, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Ya, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum, ya. Jangan menahan gandum, firman Tuhan bilang, akan dikutuki orang. Pada masa pandemi yang lalu, saudara, kita juga melihat ada orang-orang yang terus mencari keuntungan di dalam kesusahan orang lain. Mereka menjual harga masker yang berlambung tinggi, bahkan ada sebagian yang menahan, ya, di dalam gudangnya. Orang-orang seperti ini dikutuki orang. Tetapi siapa yang menjual gandum, ya, firman Tuhan berkata, ya,
ada di atas kepala. Berkat itu ada di atas kepala orang yang menjual gandum. Ya, jadi jangan mengambil keuntungan di dalam malapetaka atau di dalam kesusahan orang. Ayat yang berikutnya, ayat 27, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa yang mengejar kebaikan, kita ini akan dikenang oleh orang. Nama baik itu lebih berharga. Kemarin yang saya ceritakan, ada orang yang terus berbuat dosa hidupnya. Waktu dia mati, orang berkata, gak mau ngelayat, kenapa, biarin aja mati, memang sudah waktunya mati ya. Tetapi orang yang berbuat kebaikan itu akan dikenang orang ya, selama-lamanya kebaikan kita itu akan dikenang. Jangan pernah lelah saudara untuk berbuat. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa oleh kejahatan. Ingat, senantiasa ingat, yang kita tabur akan kita tuai ya. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ya, jangan mempercayakan dirimu kepada kekayaan yang tidak tetap, kata firman Tuhan. Kekayaan bisa berubah. Hari ini orang bisa kaya raya, besok orang bisa jatuh miskin. Kita sudah banyak melihat orang-orang yang dulunya hidupnya wow, sekarang bisa tidak punya apa-apa. Hidup itu dalam takut Tuhan. Normal saja ya. Di sini dikatakan siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, pasti jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Artinya apa? Orang yang hidup benar itu akan tumbuh terus saudara. Seperti daun muda yang terus keluar ya, terus keluar. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati. Pelan tetapi terus bertunas dalam kehidupannya ya. Ayat yang berikutnya, ayat 29. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak ya. Firman ini berkata, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang saudara yang hidupnya tidak berhikmat, tidak bijaksana. Ya, mereka melakukan kebodohan, mengacaukan rumah tangganya. Entah karena apapun orang mengacaukan rumah tangganya. Mungkin karena perselingkuhan ya. Banyak rumah tangga akhirnya hancur karena istri berselingkuh atau suami berselingkuh. Ada juga rumah tangga yang kemudian hancur, kenapa? Karena mendengarkan nasihat orang tua. Sebenarnya saudara, orang banyak bertanya, Bu, saya ini kan sudah menikah, tapi pengaruh dari keluarga saya itu suruh pisah saya dengan suami. Jangan mengikuti pengaruh orang luar dalam rumah tangga kita. Karena itu saya sangat melarang saudara, istri curhat ke orang tua ya, atau curhat ke keluarga. Ketika kita ada dalam masalah dalam rumah tangga, selesaikan secara internal. Jangan sampai persoalan rumah tangga itu kita keluar. Nanti kalau ada orang datang memberikan nasihat, mengacaukan rumah tangga kita, begitu banyak orang akhirnya bercerai karena mendapat ya masukan yang negatif. Contoh nih ya, ketika engkau sedang berantem dengan suami, engkau curhat ke kakakmu ya, atau ke saudara siapapun ya, engkau ceritakan, orang lagi marah, lagi jengkel, pasti semua keluar yang jelek. Lalu engkau mulai cerita ke kakakmu, keluargamu, suami saya itu loh gini. Nah, orang hanya menangkap ketika engkau lagi panas hatimu, engkau curhat. Lalu dia akan ngomong, ya kamu jadi istri nggak, kenapa begitu, mau-mau aja kamu digituin, kalau gue ya tinggalin aja, lu pergi ke mall atau kemana, nggak usah urus anak-anak. Banyak orang yang mendapat nasihat yang mengacaukan rumah tangga saudara. Ada banyak kekacauan terjadi di dalam rumah tangga karena banyak faktor. Faktor keuangan juga bisa menjadi hal yang mengacaukan. Ya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus terbuka dalam hal keuangan supaya iblis tidak mengambil celah. Ada banyak hal yang bisa membuat rumah tangga kacau, tetapi firman ini berkata, siapa yang mengacaukan rumah tangganya, entah karena pengaruh saudaramu, pengaruh orang tuamu, lalu rumah tanggamu jadi kacau. Alkitab firman Tuhan ini dengan jelas berkata, siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Pada akhirnya engkau sendirilah yang akan menyesal. Orang menangkap angin itu apa? Nggak dapat apa-apa.
Saya sudah banyak melihat orang yang mau mengacaukan rumah tangganya, pada akhirnya menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Sebelum terlambat, bertobatlah, perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Jangan melihat kehidupan di luar lebih berbahagia. Ya, engkau akan menyesal. Engkau bisa membuat rumah tanggamu berbahagia, hanya tergantung pada keputusanmu. Berbahagialah karena engkau memilih untuk berbahagia. Apa yang perlu dibenahi hari ini, benahi. Jangan mengacaukan rumah tanggamu, karena engkau akan menangkap angin. Artinya apa? Sia-sia. Kita nggak bisa tangkap angin nih. Tangkap angin. Apa yang kita dapat? Nggak dapat apa-apa. Ya, menangkap angin artinya apa? Tidak dapat apa-apa. Hanya membawa penyesalan yang tidak ada gunanya. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Ya, jangan jadi bodoh saudara, supaya kita nggak jadi budaknya orang. Ayat berikutnya saudara, ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Hati orang benar itu adalah pohon kehidupan. Orang yang benar itu menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Kenapa? Perkataan kita menggembalakan banyak orang, sikap kita memberkati banyak orang, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah orang benar supaya kita itu membawakan hasil seperti pohon kehidupan. Percayalah saudara, orang yang hidup dalam kebenaran, satu saat kita akan melihat pembelaan Tuhan. Akan ada perbedaan antara orang yang hidup dalam kebenaran dan yang tidak. Kenapa? Karena hasil orang benar itu seperti pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Ya, bagaimana cara mengambil hati orang? Gak perlu cari muka. Ya, karena semua kemunafikan akhirnya pasti terbongkar. Hari-hari ini orang itu mencari muka dengan berbagai cara, menjatuhkan orang lain hanya untuk mencari muka dan mendapat simpati orang. Tapi ayat ini berkata, siapa bijak akan mengambil hati orang. Ya, hiduplah dalam takut Tuhan, hiduplah dengan bijaksana supaya engkau mengambil hati orang. Ya, apapun akan dibuat mudah. Kenapa? Orang bersimpati dengan hidupmu karena engkau hidup bijaksana, takut akan Tuhan. Ya, tidak dibuat-buat. Kita hidup dalam kemurnian, saudara. Ya, jangan menjadi orang fasik, saudara. Jadilah orang bijak supaya banyak orang yang bersimpati, sehingga hidup ini kita akan melihat banyak tuayan-tuayan kebaikan dari banyak orang karena kita hidup bijaksana. Yang terakhir ayat 31. Ya, ayat 31 berkata di sini, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ya, kalau orang benar, ya pasti menerima upah tuayan dari kebenarannya di atas bumi ini. Lebih-lebih lagi firman ini berkata, orang yang fasik dan orang berdosa, Tuhan firman-Nya memastikan pasti akan menuai penghukuman dan malapetaka. Karena itu saudara, ya, semua kita akan menerima tuayan. Semua kita akan menerima hasil dari perbuatan kita. Semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan dan akan kita bayar dengan resiko. Kalau engkau hidup takut Tuhan hari ini, engkau akan menuai kebaikan. Engkau akan pasti menerima upah dari kebaikanmu dan kebenaranmu. Tetapi kalau hari ini engkau hidup fasik dan terus melakukan dosa, maka firman Tuhan juga pastikan engkau pasti akan menuai dari kefasikanmu itu, yaitu penghukuman dan malapetaka. Hari ini kalau firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita mau bertobat. Kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan supaya kita menjadi orang yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Karena kita hidup dalam takut akan Tuhan sehingga hikmat menjadi milik bagian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu menuntun kami untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadikan kami orang-orang benar, karena orang benar pasti menuai upah dari kebaikannya. Demikian juga orang fasik dan orang berdosa pasti akan menerima upah penghukuman dari semua yang mereka lakukan. Tuhan, bawa kami bijaksana, hidup takut akan Tuhan, dan memilih hikmat-Mu. Memilih hikmat menjadi penuntun hidup kami. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami untuk menjalani setiap kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kami berbahagia karena perbuatan kami menyertai kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami bijaksana sehingga kami melihat semua janji Tuhan tergenapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Iya, saudara, tetaplah bijaksana, tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang hidup takut akan Dia. Dan jangan lupa, ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau orang benar pasti menuai kebaikan, pasti menuai upah. Apalagi orang fasik dan orang berdosa juga pasti akan menuai penghukuman dan malapetaka. Jagalah hidup kita tetap di dalam takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Dan dimanapun kita berada, orang benar selalu tumbuh menjadi buah kehidupan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.